Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dan juga hasil analisis kami mengenai jurnal yang kami ambil dengan judul Pemanfaatan Rhizopus oryza dalam pengembangan produk olahan susu keju halal berbasis bioteknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mita Nurita dengan NIM 11820600066 sebagai moderator. Saya Gina Melani dengan NIM 11820600039. Nama saya Imelia Fitria Dewi dengan NIM 11820600047. Saya Lulu Nur Paujiah dengan NIM 11820600063. Nama saya Muhammad Danab Abdurrahman dengan NIM 11820600068. Baik, langsung saja pada pemaparan hasil diskusi kami untuk yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dan juga pendahuluan pada jurnal yang kami kaji. Nah, untuk abstrak ini di dalamnya itu menjelaskan mengenai pertumbuhan industri pangan halal ini semakin pesat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi muslim di dunia. Begitu pula dengan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini pun mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Kemudian, peranan bioteknologi sangat luas dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya yaitu dalam industri makanan. Kemudian, dalam abstrak ini, dalam jurnal ini pun sudah tercantum tujuan penelitian secara umumnya, yaitu guna mengetahui pemanfaatan Rhizopus oryzae dalam produk olahan pangan susu atau keju yang halal yang berbasis bioteknologi. Selain itu, di dalam abstrak ini pun sudah terdapat dijelaskan tahapan, di mana di sini disebutkan terdapat 3 tahapan dalam penelitian ini, dan juga disebutkan pula hasil penelitiannya, di mana dalam abstrak ini menunjukkan bahwa Rhizopus oryzae berpotensi sebagai starter dalam pembuatan keju yang berpotensi menggantikan rennet. Nah, rennet mengandung enzim renin yang berperan untuk menggumpalkan susu. Nah, kemudian untuk kata kunci yang terdapat dalam abstrak ini sepertinya terlalu sedikit sehingga kurang mewakili gambaran secara umum mengenai jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Nah, dalam isi pendahuluan ini didahului dengan membahas mengenai fakta-fakta bagaimana keadaan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Di antaranya membahas mengenai bahwa produk makanan dan juga minuman di Indonesia yang cukup banyak diekspor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya itu bukan beragama Islam. Kemudian pasar halal dipengaruhi oleh keberadaan konsumen syariah loyalis. Kemudian dalam pendahuluan ini juga menjelaskan mengenai apa sih keju. Nah, keju ini merupakan produk susu paling kompleks yang melibatkan bahan kimia, biokimia, dan proses mikrobiologi. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan keju antara lain ada pengasaman susu, kemudian ada susu koagulasi, kemudian ada pembuangan whey, dan pengemasan serta penyimpanan. Nah, untuk penggunaan rennet hewan mungkin dibatasi, salah satunya yaitu karena alasan agama. Karena konsumen muslim ini mempertimbangkan kehalalan produk. Dari sejak tahap pengolahan, konsumen muslim ini perlu memperhatikan tentang penggunaan rennet halal. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu membuat keju dengan starter Rhizopus oryzae sebagai rennet yang halal yang tidak pasti biasa digunakan secara komersil, serta mengetahui titik kritis dari pembuatan keju. Langsung saja ya teman-teman. Halal dapat diartikan sebagai disahkan, diperbolehkan atau diizinkan makanan atau minuman yang halal, artinya makanan yang sah
atau boleh dikonsumsi, halal dalam zatnya maupun halal cara memperolehnya. Nah, sedangkan yang haram artinya dilarang atau larangan oleh agama. Nah, makanan dan minuman yang haram artinya dilarang oleh agama untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, hal ini dikemukakan oleh Zulaikah dan Kasam Kusumawati ya pada tahun 2000. Nah, untuk selanjutnya yang dibukukan oleh Bartholomeus ya pada tahun 2013, perkembangan bioteknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan diadakannya berbagai penelitian oleh para ilmuwan. Nah, meningkat permintaan masyarakat terhadap suatu produk serta ketersediaan makanan, kosmetik maupun obat-obatan yang secara berkelanjutan menjadikan bioteknologi sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, saat ini bioteknologi banyak diterapkan dalam berbagai aspek meliputi bidang pangan, pertanian, peternakan, kedokteran, maupun farmasi. Nah, bioteknologi dalam bidang pangan menjadi salah satu bahasan yang sangat atau perlu dikaji lebih mendalam sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan bahan pangan seperti itu. Nah, selanjutnya bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, produk dari bioteknologi konvensional terdiri dari kecap, keju, yogurt, kefir, nata de coco, tape, dan tempe. Sedangkan produk bioteknologi modern diantaranya yaitu ada enzim glukosa hasil hidrolisis enzimatis dan beberapa bahan tambahan pangan seperti produk hasil rekayasa genetika yang dikemukakan oleh Paramisinta pada tahun 2014. Nah, untuk selanjutnya, mikroorganisme digunakan untuk proses pengolahan makanan bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Nah, bioteknologi yang digunakan bisa berasal dari kelompok Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium ya, Thermophilum. Ya, sedangkan dari fungi bisa berasal dari Yes maupun Filametus fungi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang kami bawa. Nah, pada jurnal tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode RAL atau Rancangan Acak Lengkap dengan faktor tunggalnya yaitu variasi penggunaan starter Rhizopus oryza sebesar 25%, 50% dan juga 100% tanpa penambahan renet komersial dan tanpa pemeraman. Data yang diperoleh dari analisis random card ini dianalisis dengan analisa variasi atau ANAVA yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan yang kemudian dilanjutkan dengan uji dan chance multiple rank test atau DMRT. Nah, pada taraf signifikansi sebesar 5% untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan. Dalam penelitian ini, metode penelitian ini dijelaskan cukup lugas dan secara detail karena di sana tahapan demi tahapannya itu betul-betul dijelaskan sehingga dapat memberikan pemahaman bagi para pembacanya. Nah, pada jurnal ini penelitiannya itu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu ada pembuatan produk pangan yaitu keju, kemudian pembuatan alur atau diagram alir proses produksi dan juga identifikasi risiko titik kritis produk tersebut. Nah, kemudian pada metode penelitian ini betul-betul dijelaskan tahapan-tahapannya, dimulai dari sterilisasi, kemudian pembuatan medianya seperti apa, pembuatan kultur kerjanya seperti apa, pembuatan keju, sampai pada perhitungan random card-nya.
Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai tahapan-tahapannya, dimulai dari tahap sterilisasi, di mana pada penelitian dalam jurnal ini menggunakan sterilisasi kering dan juga sterilisasi basah. Adapun pada sterilisasi kering ini menggunakan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam, sedangkan pada sterilisasi basahnya itu menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer selama 30 menit. Yang kedua yaitu pembuatan media, di mana proses pembuatan medianya itu diawali dengan mencampurkan bahan-bahan media PDA atau potato dextrose agar yang merupakan suatu media untuk pertumbuhan dari Rhizopus oryza tersebut, dan aquades ke dalam labu Erlenmeyer yang kemudian nantinya akan dipanaskan di atas hot plate dan dihomogenkan dengan magnetic stirrer. Kemudian setelah semuanya tercampur dan mendidih, maka media PDA-nya itu dituangkan ke dalam tabung reaksi yang akan dilanjutkan dengan proses sterilisasi menggunakan autoclave. Nah, setelah itu tabung reaksinya itu akan diletakkan dalam posisi miring agar terbentuk media PDA miring. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu proses pembuatan kultur kerja, di mana dalam jurnal ini pun dijelaskan bahwasanya kultur kerja merupakan kultur Rhizopus oryza yang telah siap untuk digunakan dalam pembuatan starter ini. Nah, kultur kerja ini didapatkan dengan meremajakan kultur murni Rhizopus oryza, yaitu dengan menginokulasikan satu osek kultur murni Rhizopus oryza ke dalam media PDA miring yang kemudian nantinya akan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hingga 4 hari, sedangkan sisanya akan disimpan pada suhu 4 derajat sebagai kultur stok dan diremajakan setiap 6 bulan sekali. Nah, inokulasi ini dilakukan secara aseptis dengan terlebih dahulu membakar ujung osenya sampai membara dan cepat didinginkan, di mana proses inokulasinya juga dilakukan di dekat bunsen agar tetap steril tentunya. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengenai proses pembuatan keju. Nah, di mana dalam tahapan pembuatan keju ini dalam jurnal tersebut itu mengacu pada penelitian Lugowo dan kawan-kawan pada tahun 2003 yang meliputi pasteurisasi dan juga pengasaman, kemudian penggumpalan atau koagulasi, kemudian pengaliran cairan whey dan pengepresan sehingga terbentuklah keju. Nah, setelah itu tahapan yang terakhir yaitu mengenai penghitungan Randeman curd, di mana Randeman ini merupakan rasio antara keju yang sudah terbentuk dengan susu yang dibutuhkan atau digunakan dalam pembuatan keju tersebut. Adapun rumus dalam perhitungan Randeman curd ini yaitu persen Randeman sama dengan B per A dikalikan 100, di mana B di sini merupakan produk hasil akhir, yakni yang sudah keju yang sudah terbentuk. Sedangkan A di sini merupakan produk awal, yang dimana merupakan susu yang akan digunakan dalam proses pembuatan keju. Nah, mungkin cukup sekian mengenai metode penelitian dalam jurnal yang kami bawakan. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil dan pembahasan dalam jurnal ini dijelaskan bahwa titik kritis kehalalan keju berasal dari bahan baku. Nah, susu bisa berasal dari sumber hewani maupun nabati, di mana pada penelitian ini menggunakan bahan baku dari sumber hewani yaitu susu sapi. Nah, ketika susu bersumber dari bahan yang halal seperti sumber nabati yaitu kedelai dan sumber hewani yang halal yaitu seperti susu sapi, kambing, kerbau, unta, atau domba, maka produk susu hewan tersebut halal. Nah, keju menjadi tidak halal ketika diproduksi dari susu hewani yang tidak halal. Nah, selain itu, dari hasil penelitian menunjukkan Rhizopus oryzae mampu
mengkoagulasi protein pada susu yang berpotensi sebagai pengganti ranet. Nah, ranet mengandung enzim renin yang berperan menggumpalkan susu. Nah, ranet dikategorikan halal jika ranet berasal dari hewan halal dan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Namun, jika tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka belum bisa dikategorikan halal. Nah, produk keju menjadi tidak halal apabila mikrobia yang digunakan untuk produksi keju ditumbuhkan pada media yang tercampur bahan haram. Nah, dari hasil dan pembahasan pada jurnal ini sangatlah jelas di mana disebutkan untuk membuat keju dengan kategori halal harus diperhatikan dari segi bahan dan metode yang digunakan dalam proses pembuatan keju. Nah, adapun kesimpulannya yaitu terdapat titik krisis dalam proses pembuatan keju, yaitu bahan baku dan tahap koagulasi pemanfaatan bioteknologi yang sangat luas. Nah, mencakup berbagai bidang, salah satunya dalam pemenuhan. Untuk menjamin kehalalan produk makanan hasil bioteknologi harus memperhatikan keseluruhan proses produk, baik bahan baku, kemudian ada proses pengolahan maupun penyimpanan yang harus terbebas dari bahan tidak halal. Nah, lebih ringkasnya yaitu dengan memperhatikan titik krisis kehalalan produk. Nah, hal ini sangat perlu dilakukan terutama oleh para produsen makanan untuk menjamin halalnya produk yang beredar.